Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Baturok atau biasanya dikenal dengan KPHL Baturok merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. KPHL Baturok mengusung visi terwujudnya pelestarian hutan lestari yang berkelanjutan dan perspektif perubahan iklim menuju Kalimantan Timur berdaulat. Tujuan pengelolaan KPHL Baturok diantaranya yaitu melakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang selama 10 tahun ke depan dan setiap tahunnya menyusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Kegiatan lainnya yaitu melaksanakan penataan areal kawasan hutan. Yang menjadi prioritas kegiatan dari KPHL Baturok yaitu selain kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah pengembangan agroforestry dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sedang melakukan kegiatan berkaitan tentang pengembangan agroforestry dan pemberdayaan masyarakat, di mana berdasarkan hasil identifikasi kami di lapangan bahwa masyarakat telah menanam kopi sejak sekian puluh tahun yang lalu, dan berdasarkan pertimbangan kami bahwa kebun kopi tersebut memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Meskipun masyarakat telah memiliki kebun kopi selama sekian puluh tahun, mereka menganggap bahwa selama ini produk kopi tersebut belum maksimal untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Teknik-teknik pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat itu ya pertama memang secara kekeluargaan, karena awal mulanya memang saya sendiri sebagai orang asli di sana, sehingga pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu secara kekeluargaan. Saat kita menyampaikan program-program yang mau kita lakukan di wilayah, terutama dengan program pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada sangkut pautnya dengan pola kehidupan mereka sebagai petani. Untuk mengikat silaturahmi kita dengan masyarakat, itu memang program yang kita lakukan itu benar-benar kita lihat dulu apa sih yang menjadi keinginan mereka, lalu kita coba hubungkan dengan program kita. Itu pertama yang untuk mengikat silaturahmi kita dengan mereka, sehingga ada sangkutan antara mereka dan kita, program kita. Yang kedua ya memang kita sebagai pemerintah ya harus saat kita ke lapangan dan ini ya harus sama dengan mereka. Terkadang kita kan mungkin kalau teman-teman dari tempat lain, kalau kita biasanya tidur bersama masyarakat, makan bersama masyarakat, kadang-kadang dengan adanya budaya baru atau ya kalau bahasa Indonesianya barangkali piknik ya, kita kadang-kadang bersama dengan masyarakat begitu. Ini untuk mengikat kita dengan masyarakat. Nah, untuk yang dengan program kita sebagai pemerintah ya melalui program-program kita yang mengena sesuai dengan keinginan mereka, sesuai juga dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Itu yang kita lakukan. Perjalanan dari kantor KPHL Baturok yang berada di Melak itu jika melalui jalur darat untuk sampai di ibu kota Kabupaten Makam Ulu itu bisa ditempuh selama kurang lebih 6 jam. Kemudian kalau melalui jalur sungai itu bisa ditempuh kurang lebih 4 jam. Dilanjutkan lagi menggunakan transportasi sungai, menggunakan speedboat untuk sampai ke ibu kota Kecamatan Longapari ataupun Kecamatan Longpahangai. Untuk sampai Kecamatan Longpahangai itu ditempuh kurang lebih 3 jam melalui riam yang berbahaya tadi. Untuk sampai di Kecamatan Longapari itu kurang lebih 6 jam. Nah, itu masih belum sampai. Wilayah binaan kami masih bisa dilalui lagi menggunakan transportasi CES karena kondisi sungainya tidak memungkinkan untuk menggunakan speed. Biasanya kami tempuh untuk sampai di kampung yang terujung itu selama kurang lebih 3-4 jam. Awalnya itu masyarakat kurang tertarik dengan program-program kegiatan yang diberikan oleh KPHL Baturok. Tetapi seiring berjalan waktu, kami terus memberikan pendampingan
dan memberikan fasilitasi, bantuan alat ekonomi produktif, serta mendatangkan narasumber untuk agroforestry kopi, dalam hal ini budidaya kopi, kemudian juga pelatihan pasca panen untuk alat ekonomi produktif. Setelah itu barulah masyarakat mulai tertarik tertarik dengan kegiatan-kegiatan dari KPHL Baturok. Kalau saya melihat dari awalnya ini ya, bahwa mereka sudah menanam kopi, cuma mungkin masalah budidayanya, ilmunya belum didapat begitu ya. Saya punya keyakinan bahwa dengan adanya tanaman-tanaman kopi yang ada di sini, apabila diperbaiki, dilakukan dengan baik dan benar, tapi dimulai mungkin dari tanaman tua itu bisa dirawat ya, terus nanti membuat tanaman-tanaman muda, ini sangat potensial sekali gitu. Kita bisa lihat bahwa di sini ada tanaman-tanaman yang orang di sini pun tidak tahu dimulai kapan budidayanya. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi untuk tanaman kopi di sini sangat luar biasa sekali. Tinggal sekarang yang paling penting adalah teman-teman petani di sini mau tidak untuk mengembangkan tanaman-tanaman itu gitu. Jadi kalau dari sisi potensi sangat luar biasa sekali. Kalau untuk teman-teman petani ya, mungkin dari tadi malam kita sudah bicara gitu. Jadilah petani, berbudidaya dengan baik dan benar. Artinya bagaimana mendapatkan dari mulai benih, persemaian, terkait dengan seluruh budidaya yang saya bilang tadi 3M ya, tadi malam 3M, menanam, merawat, dan memanen. Itu dilakukan dengan baik dan benar. Saya sangat berkeyakinan bahwa itu mempunyai potensi yang bagus. Cuma memang persoalannya gitu ya, mampukah teman-teman petani ini sabar? Karena ini tidak seperti membalikan tangan yang sebegitu mudah. Ini ada proses, ada waktu gitu. Nah, saya tidak mengkhawatirkan itu asal teman-teman petani mau. Kenapa? Karena di samping-samping kopi itu yang masih kecil, itu masih bisa ditumpang sarikan dengan tanaman-tanaman yang saat ini sudah ditanam, yang saat ini sedang ditanam gitu. Prinsipnya adalah petani bekerjalah sebagai seorang petani yang insya Allah suatu saat bisa menjadi suatu pengusaha kalau sudah dalam satu hamparan. Untuk tanggapan saya sendiri tentang kerjasama KPH dengan KPHL Baturok, ini sangat bagus karena membantu sekali dalam peningkatan mutu masyarakat di Kampung Longkoryo terkhususnya, dan juga membantu sekali dalam budidaya kopi kami, yaitu kopi memang kopi yang sudah dibudidayakan di kebun masyarakat Kampung Longkoryo yang dulunya pernah hilang, kemudian kami usahakan untuk budidaya ulang seperti itu. Dan kami sangat terbantu dengan kemasan maupun dari alat-alat dan juga narasumber edukasi dari tim KPHL sendiri, itu sangat luar biasa sekali dan kami sungguh berterima kasih, dan ini sangat bagus. Selama kita bekerja sama, yang jadi kesulitan kami dari posisi kami adalah komunikasi secara daring. Kadang-kadang kita komunikasi lewat WhatsApp, kemudian ada juga beberapa hal yang harus dikirim lewat online. Nah, itu agak sulit karena di sini memang sudah 4G tapi dia masih belum sepenuhnya internetnya berjalan dengan baik, dan kekurangan kami di situ, dan itu yang menjadikan kendala kami dalam bekerja sama dengan KPHL Baturok. Kemudian karena akses yang jauh juga, kita bertemu secara tatap muka juga tidak terlalu sering, hanya beberapa waktu dalam setahun. Maunya kita kan sering, dan komunikasi kita juga lancar, dan lebih baik lagi kita sering-sering tatap muka seperti itu. Ya, tanggapan saya secara pribadi maupun kelompok sangat positif, itu yang pertama. Kedua, di dalam kegiatan Baturok ini agak rutin turun ke lapangan. Datang pertama memberikan informasi kepada kami. Yang kedua, datang memberikan rencana programnya. Yang ketiga, ya sekarang kita mengadakan pelatihan. Artinya, segala program yang dibuat oleh Baturok kepada kelompok tani kopi yang ada di sini, kami sangat menerimanya secara antusias. Karena dia sifatnya ada pembinaannya, tidak melemparkan begitu saja informasi sehingga kami kadang-kadang kacau, bingung, mau tanya kemana lagi nanti kalau ditinggalkan begitu saja. Nah, itu tanggapan kami. Kami menanggapnya secara positif untuk kegiatan ini. Harapan kita apa saja yang kita lakukan programnya sekarang itu mengacu kepada bagaimana bisa memanfaatkan alam, memanfaatkan lahan untuk
keperluan ekonominya, tidak semata-mata hanya untuk konsumsi. Sehingga kalau menanam lombok 7 pohon dianggap cukup, menanam kopi 50 pohon dianggap sangat berlebihan. Itu karena untuk konsumsi sendiri. Tetapi kita coba mengajarkan mereka supaya itu dibisniskan, dilarikan ke bidang usaha sehingga bisa memberikan penghasilan, perbaikan ekonomi. Kepada masyarakat maupun kelompok tani binaan saya, harapan saya itu mereka menjadi kelompok tani yang mandiri dan berhasil dalam mengelola usaha-usaha di bidang kehutanan, mulai dari budidaya sampai dengan pemasarannya, tidak hanya di lingkup kabupaten tetapi dapat berkembang sampai dengan skala nasional maupun internasional. Dengan begitu harapan saya masyarakat menjadi sejahtera dan hutan tetap lestari. Kita sebagai makhluk Tuhan ya, itu juga ada kewajiban yang menjaga lingkungan. Itu catatannya. Nah, sehingga memperlakukan untuk berbudidaya kopi juga itu disesuaikan dengan kondisi lahan yang saat ini. Misalkan lahan yang sudah terlanjur terbuka. Nah, kalau lahan itu sudah terlanjur terbuka, lakukanlah dengan metode-metode seperti saya sarankan tadi. Harus menggunakan bahwa kopi butuh naungan, berilah naungan. Tapi naungan yang juga menghasilkan. Contohnya kopi dengan petai. Itu nanti bisa diatur jarak tanamnya. Mungkin dengan instansi pemerintah kita bisa berdiskusi. Bagaimana dengan hutan tadi? Kewajiban konservasi. Walaupun bagaimana kita juga harus menjaga lahan kita dengan apa bahasanya konservasi ya. Jangan melakukan untuk budidaya kopi menebang pohon-pohon yang sudah bagus. Jangan, tapi pilihlah pohon-pohon yang bagus, khususnya yang eksotik Kalimantan Timur, itu untuk dijaga. Nah, karena pohon ini sudah terlanjur besar, ini perlu dilakukan pruning. Sedangkan pohon-pohon yang kecil, semak, belukar, bersihkan. Sehingga suatu saat kita masih bisa bercerita kepada anak cucu, inilah pohon meranti, inilah pohon ulit. Jangan sampai ditebang habis. Selanjutnya, saya harap program kita dapat berjalan dengan baik dan sukses dan menghasilkan seperti itu. Supaya imbasnya juga ke masyarakat, ada dampaknya ke masyarakat yang baik, positif tentunya ya. Harapan saya dengan adanya kegiatan Baturok masuk ke wilayah Kampung Longkurio membentuk kelompok tani Kaliwang Jaya ini, saya harapkan Kaliwang Jaya ini menjadi contoh yang terbaik bagi seluruh kampung yang ada nanti di sini, terutama di budidaya kopi, bukan yang lain, khususnya budidaya kopi dan tanaman kayu. Karena saya yakin dan percaya, tidak usah panjang, 20 tahun yang akan datang, anak cucu kita di sini susah mencari kayu. Lebih baik kita tanam kayu mulai sekarang. Harapan kedepannya KPHL Baturok nantinya dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, di mana masyarakat akan bekerjasama dengan KPHL Baturok untuk membantu menjaga kelestarian hutan. Sedangkan untuk KPHL Baturok sebagai fasilitator terhadap pengembangan agroforestry dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan melalui pendampingan KPHL Baturok dalam hal pembudayaan kopi dan pengolahan biji kopinya, kedepannya masyarakat dapat meningkatkan produksi kopi mereka dan pendapatan penghasilan mereka pun akan juga lebih sejahtera. Sesuai dengan visi KPHL Baturok, yaitu terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan, maka kami harapkan program ini akan berlanjut ke depannya sampai masyarakat dapat menikmati budidaya kopi tersebut dan kesehatan mereka pun dapat meningkat. KPHL Baturok, amanah di ujung negeri, salam lestari.